Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalil Fatri Ibrahim dengan NIM 2525431309. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang instalasi Windows dari matkul pengantar teknologi informasi. Berikut soalnya: A. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi? B. Apa yang dimaksud dengan program aplikasi dan jelaskan macam-macam? C. Sebutkan minimal 5 contoh sistem operasi beserta fungsinya. Jawabannya adalah A. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas di dalam komputer. Dan jawaban yang B adalah program aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat untuk membantu pengguna melakukan pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan. Macam-macam program aplikasi. Aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word dan Excel untuk mengetik dan menghitung. Aplikasi desain grafis seperti CorelDRAW dan Adobe Photoshop untuk membuat serta mengedit gambar. Aplikasi multimedia seperti VLC Media Player atau Adobe Premiere untuk memutar dan mengedit video. Aplikasi internet seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox untuk menjelajah web. Aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan Zoom untuk berkomunikasi atau rapat secara daring. C. Beberapa contoh sistem operasi antara lain. 1. Windows digunakan di komputer atau laptop untuk menjalankan berbagai aplikasi umum dan game. 2. Linux banyak digunakan untuk server dan keamanan jaringan karena bersifat open source. 3. macOS sistem operasi buatan Apple yang stabil dan cocok untuk pekerjaan desain grafis. 4. Android sistem operasi pada ponsel pintar dan tablet yang digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi mobile. 5. iOS seperti operasi untuk perangkat Apple seperti iPhone dan iPad yang terkenal aman dan cepat. 2. Panduan singkat tutorial langkah-langkah instalasi Windows 10 atau 11 mulai dari persiapan, proses instalasi, hingga pengaturan awal. 1. Persiapan sebelum instalasi. Hal-hal yang harus dipersiapkan. Pastikan PC Anda memenuhi spesifikasi minimum Windows 11, misalnya TPM 2.0, Secure Boot, dan lain-lain. Ini penting agar instalasi berjalan lancar. Backup semua data penting di komputer Anda. Instalasi bersih akan menghapus data di drive instalasi. Siapkan media instalasi USB flash, drive minimal 8GB atau lebih besar. Di situs resmi Microsoft terdapat opsi Create Windows 11 Installation Media atau unduh ISO. Pastikan Anda memiliki kunci produk key, atau bahwa sistem Anda sebelumnya sudah teraktivasi agar aktivasi Windows nantinya lancar. Dan berikut adalah gambar-gambar dari tutorialnya. 2. Membuat media instalasi USB. Yang pertama, buka laman download Windows 11 di situs Microsoft. 2. Pilih opsi Create Windows 11 Installation Media atau unduh ISO dan gunakan tool seperti Rufus untuk membuat USB bootable. 3. Hubungkan USB flash drive ke komputer yang dapat digunakan dan jalankan tool. Pilih USB sebagai target. 4. Setelah selesai membuat media, lepaskan USB dengan benar dan siap digunakan untuk instalasi. Dan berikut adalah gambar dari tutorialnya atau langkah-langkahnya. 3. Boot dari USB dan mulai instalasi. Yang pertama, colokkan USB ke komputer yang akan diinstal. Keduanya, nyalakan komputer, kemudian masuk ke BIOS atau UEFI atau menu boot, misalnya tekan F12, ESC, Dell tergantung merek. Pilih USB sebagai perangkat boot pertama. 3. Ketika setup Windows muncul, pilih bahasa, zona waktu, tata letak, dan keyboard. 4. Klik Install Now ketika muncul. Dan berikut adalah gambar dari tutorialnya. Dan langkah yang keempat, memilih versi dan partisi. 1. Apabila diminta, masukkan product key atau pilih I don't have a product key jika akan aktivitasi nanti. 2. Pilih edisi Windows, Home, Pro, dan lain-lain sesuai lisensi Anda. 3. Di langkah partisi, Anda bisa memilih partisi yang ada, atau jika ingin instalasi bersih, clean install, hapus partisi lama dan pilih ruang yang tidak
alokasi atau unallocated. Lalu klik next. Dengan catatan menghapus partisi akan menghapus semua datanya. Dan berikut adalah gambar dari tutorialnya. Dan langkah yang kelima adalah instalasi berlangsung. Proses instalasi akan berjalan otomatis. Windows menyalin file, menginstal fitur, menginstal pembaruan, kemudian restart beberapa kali. Tunggu hingga proses selesai dan sistem akan masuk ke tahap Out of Box Experience atau OOBE. Dan berikut adalah gambarnya. Dan yang keenam, pengaturan awal atau OOBE. Setelah instalasi selesai, Anda akan melalui pengaturan awal. Yang pertama, pilih region atau negara, tata letak keyboard. Yang kedua, hubungkan ke jaringan, WiFi atau kabel jika diminta. Yang ketiga, masuk dengan akun Microsoft atau pilih akun lokal bila opsi tersedia. Yang keempat, buat PIN untuk keamanan. Yang kelima, pilih setelah privasi, lokasi diagnostik, iklan, dan lain-lain. Yang keenam, tunggu hingga desktop Windows muncul. Dan berikut adalah gambar dari caranya. Dan cara yang ketujuh itu pengaturan pasca instalasi. Setelah masuk ke desktop, lakukan update Windows, buka setting atau update dan security. Lalu Windows update dan lalu cek for update. Periksa driver perangkat keras, grafis, audio, atau jaringan, dan pastikan semuanya terpasang dengan baik. Aktifkan Windows jika belum otomatis. Ke setting, menuju activation. Install aplikasi dasar yang Anda butuhkan, seperti browser, utilitas, atau backup. Lakukan konfigurasi tambahan seperti backup, rutin, restore point, dan keamanan. Dan berikut adalah gambar dari tutorialnya. Dan yang kedelapan adalah ringkasan dan tips penting. Yang pertama, pastikan hardware kompatibel sebelum mulai. Backup data sangat penting agar tidak kehilangan file. Gunakan USB instalasi yang bersih dan boot melalui BIOS. Ketika memilih partisi, berhati-hati agar tidak menghapus data penting. Setelah instalasi, segera update dan aktifkan Windows. Simpan dokumen backup dan catatan kunci produk untuk masa depan. Berikut, sekian pemaparan materi dari saya. Saya Khaled Fatir Ibrahim dari Prodi Teknologi Rasa Komputer. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.